Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sawo coffee ronsen. Next. Di sini saya Sari Emilia Damayanti dengan NIM 16 0321 01 13 dan teman saya Haifa Agis Karmila dengan NIM 16032100176. Dan saya sendiri Nabila Fairusafa dengan NIM 1603210143. di sini kami mengambil sawo coffee ronsen. Sawo coffee ronsen ini sendiri yaitu kedai kopi. Sawo coffee ronsen berada di Jalan Ronsen. Ini merupakan cabang kedua dari Sawo Coffee yang berada di Jalan Braga. Nah, Sawo Coffee Ronsen ini sedikit berbeda dengan Sawo Coffee Braga. Pada kedai kopi yang terletak di Jalan Ronsen ini memberikan kesan transparansi dari glass block yang lebih dominan. Sawo Coffee ini didesain oleh Denny dan Sal. Lanjutnya. Nah, letak dari Sawo Coffee Ronsen ini sendiri terletak di Jalan Ronsen nomor 4, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Kafe yang memiliki luasan area sebesar 117 meter persegi yang terletak di tepi Jalan Ronsen di daerah Pasir Kaliki, Bandung. Pasir Kaliki sendiri merupakan dataran rendah yang terletak tidak jauh dari tengah kota Bandung. Daerah ini terkenal memiliki banyak tempat kuliner dan juga terdapat pusat perbelanjaan. Next. Bangunan sekitar yang terletak di dekat Sawo Coffee Ronsen, yang pertama terdapat SMA Kristen Paulus, kemudian terdapat Strava Studio yang berada tepat bersebelahan dengan Sawo Coffee Ronsen, kemudian terdapat Ken Sport Store yang berhadapan tepat di depan Sawo Coffee Ronsen. Kemudian untuk akses jalannya memiliki akses jalan yang datar dan tidak ada tanjakan ataupun turunan. Memiliki luasan jalan menuju kafe terbilang cukup lega dan jarang terjadi kemacetan. Next. Nah, kebisingan dari lingkungan kafe ini sendiri, walaupun terletak tidak terlalu jauh dengan jalan raya, namun kafe ini terbilang sangat tenang dan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama. Mengingat intensitas dari kendaraan yang berlalu lalang di daerah kafe Sawo Coffee Ronsen ini tidak terlalu ramai. Untuk cuaca dan kualitas udara di daerah ini sendiri pun berdasarkan AccuWeather, daerah ini memiliki cuaca yang cerah, cenderung terik, namun memiliki intensitas kelembaban yang tinggi, yaitu mencapai hingga 88%. Banyaknya vegetasi di sekitar kafe mampu mengurangi panas terik matahari. Hal ini membuat daerah sekitar kafe tetap teduh dan sejuk. Next. Berikutnya ada key plan. Key plan ini berfungsi untuk mempermudah dalam menafsirkan gambar. Yang pertama ada outdoor seating lantai 1 dengan kode OS1, lalu yang kedua ada outdoor seating lantai 2 dengan kode OS2, lalu ada toilet lantai 2 dengan kode BR2, lalu ada indoor seating lantai 2 dengan kode IS2R untuk bagian sebelah kanan, lalu ada indoor seating lantai 2 dengan kode IS2L untuk bagian sebelah kiri, lalu ada C1 untuk bagian counter, lalu ada entrance dengan kode S1, lalu ada tangga dengan kode S, lalu ada foyer dengan kode F. Untuk layout lantai 1 diantaranya ada parking area dengan luas lahan parkir sekitar 68 meter persegi, lalu ada entrance area ini digunakan untuk counter yang sebagai memesan makanan atau minuman, lalu terdapat area display juga untuk digunakan sebagai tempat taruh pastry,
Lalu area counter yang digunakan ini cukup untuk sirkulasi dengan lebar 1,25 meter yang cukup dilalui oleh 2 orang. Lalu ada area preparing. Dengan area preparing ini digunakan untuk menyiapkan pesanan yang masuk. Lalu ada outdoor seating. Outdoor seating ini berfungsi sebagai smoking area, dan pada area ini memiliki kursi yang berbentuk lingkaran sehingga dapat menampung banyak customer dengan diameter kursi yaitu 5 meter. Seperti ini gambarannya, ada parking area, lalu ada entrance, lalu ada counter, lalu ada preparing area, lalu ada outdoor seating. Selanjutnya layout lantai 2. Layout lantai 2 yang pertama ada foyer, lalu ada bedroom atau toilet. Toilet ini digunakan untuk pria dan wanita dalam satu ruang yang sama dengan kegunaan yang berbeda dan fasilitas yang berbeda. Lalu ada indoor seating, dan indoor seating ini memiliki 2 ruangan yang dibatasi oleh storage room. Di antaranya ada ruangan sebelah kanan dan ruangan sebelah kiri. Lalu yang keempat ada storage room. Storage room ini berfungsi untuk menyimpan barang staff atau barang-barang yang tidak terpakai maupun stok bahan. Lalu ada outdoor seating. Outdoor seating ini terdapat di lantai 2 pada bagian balkon kafe. Dan ruangan ini digunakan untuk menikmati makanan atau minuman dengan suasana luar yang lebih fresh karena dapat melihat pepohonan di luar bangunan. Untuk gambarannya seperti ini. Indoor seating sebelah kanan, sebelah kiri, lalu ada indoor seating sebelah kanan, lalu ada kamar mandi yang memiliki 2 kegunaan, lalu ada foyer, lalu ada tangga, dan outdoor seating pada bagian balkon. Selanjutnya ada analisis interior. Tema dan konsep yang ada pada SAWU Coffee Ronsen ini mengusung tema modern, minimalis, dan industrial, dengan didominasi oleh warna monokrom yaitu putih, abu-abu, dan hitam, lalu pengaplikasian material expose, dan material yang banyak digunakan berupa kaca, glass box, dan metal. Tak hanya itu, SAWU Coffee Ronsen ini juga menerapkan konsep biofilik, di mana terdapat konektivitas langsung antara penghuni dan lingkungan alam. Lalu tanaman tentu menjadi salah satu aspek penting dalam perancangannya. Bagaimana tanaman tersebut bisa hadir pada ruangan tidak hanya menjadi dekorasi, tetapi juga mampu berkolaborasi menjadi dari bangunan tersebut, bagian dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada konsep Ronsen, yaitu konsep ini muncul karena berdasarkan lokasi kafe ini sendiri yang mana terletak di Jalan Ronsen. Dengan konsep yang sama seperti saat proses ronsen atau X-ray, pengaplikasian terlihat dari penggunaan acid glass yang memberikan kesan buram pada objek yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ini. Di dalamnya ada objek berupa biofilik, lalu ditutupi oleh acid wall, maka terlihat dari luar seperti efek ronsen, seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya untuk mobilitas aktivitas yang terjadi pada SAWU Coffee Ronsen ini diantaranya memesan makanan dan minuman, membayar, membuat pesanan, berkumpul, me time, maupun kebutuhan toilet. Lalu untuk aspek sirkulasi, dari yang sudah kami rasakan ketika mendatangi SAWU Coffee Ronsen, sirkulasi dalam ruangan terasa sempit dan kurang penghawaan, dikarenakan kurangnya area open space serta penggunaan material kaca yang tidak transparan juga menjadi salah satu pemicu. Akibatnya memberikan kesan ruangan seperti terkungkung. Selanjutnya ada signage atau penanda arah. Penanda arah pada kafe ini cenderung unik, yang mana menggunakan terletak pada lantai dengan adanya jalur trek berwarna toska.
Namun sangat disayangkan jalur trek dengan warna yang pucat itu justru mengganggu estetika dari interior itu sendiri dan tidak begitu terlihat sehingga sedikit useless. Mungkin alangkah lebih baiknya jika ditambahkan LED strip pada jalur trek, seperti di sebelah kanan tersebut. Baik, berikutnya terdapat furniture yang berada di Sawo Coffee-Ransan. Yang pertama ada loose furniture, di mana furniture tipe loose digunakan pada beberapa kursi, sofa, dan meja. Area indoor seating serta outdoor seating lantai 1 menggunakan meja tipe loose yang mudah untuk dipindah-pindahkan, seperti terdapat pada gambar yang berkode IS2L. Pada gambar tersebut terdapat furniture berupa meja dan kursi. Kemudian pada gambar yang berkode IS2R terdapat sofa dan juga meja. Kemudian pada gambar yang berkode OS1 terdapat kursi yang merupakan salah satu tipe dari loose furniture tersebut. Dan terdapat pula pada gambar yang berkode IS2R, di situ terdapat kabinet. Dan yang terakhir pada gambar yang berkode OS2 terdapat kursi yang merupakan loose furniture itu sendiri juga. Kemudian yang kedua, pada cafe ini juga memiliki furniture dengan tipe built-in, di mana sebagian kursi pada area outdoor lantai 1 menggunakan built-in chair yang menyatu pada landscape bangunan. Kemudian built-in chair juga ditemui pada indoor seating dengan tambahan bantalan kursi supaya lebih nyaman dan bersifat indoor yang membedakan dengan area outdoor. Kasir yang ada pada area entrance serta area outdoor lantai 2 meja yang digunakan menyatu dengan railing balkon yang bersifat built-in. Dan pada gambar juga sudah disertakan kode-kode di mana terletak pada lantai 1, yaitu terdapat meja, maksud saya terdapat kursi built-in yang terletak di area outdoor seating yang berbentuk melingkar. Kemudian pada lantai 1 juga terdapat built-in pada area kasir seperti di gambar. Kemudian pada lantai 2 terdapat kursi yang memiliki bantalan yang memiliki sistem furniture built-in juga. Next. Nah, berikut merupakan pola penataan furniture pada Sawo Coffee-Ransan. Yang pertama pada lantai 1, penataan furniture pada lantai 1 berbentuk circle atau lingkaran dengan kursi di luar lingkaran dan meja menghadap ke dalam. Bentuk ini memiliki sirkulasi yang luas pada tengahnya. Kemudian pada lantai 2, penataan lebih dominan menggunakan tatanan furniture yang berpola linear atau sejajar, di mana kursi disusun secara berhadapan dan sejajar, serta pola seperti ini memudahkan customer atau pengunjung untuk lebih nyaman dalam hal berbincang dan membuat tatanan ruang menjadi jauh lebih rapi. Next. Pada Sawo Coffee-Ransan juga kita temui beberapa material pembentuk ruangnya. Yang pertama ada acid glass yang digunakan sebagai dinding untuk membentuk satu ruang tambahan dan menutupi elemen yang sudah ada. Kemudian menambahkan lapisan ekstra pada rumah yang sudah ada tanpa membuat perubahan yang berarti. Selain pada dinding acid glass juga digunakan pada pintu dan railing balkon. Kemudian terdapat baja habim. Balok baja habim digunakan sebagai struktur pada dinding glass brick. Balok baja ini dipasang secara terbuka dengan lapisan galvanis hot dip yang kemudian material yang terbuka serta transparansi kabur dari kaca bata dan kaca asam dimaksudkan untuk menyerupai kualitas kulit dan tulang dari visual ronsen. Kemudian
Terdapat pula glass brick yang disusun sebagai batu bata pada dinding yang membatasi halaman dengan halaman depan sebagai ruang kafe. Membentuk bata semu, kemudian glass brick ini disusun secara zigzag untuk memastikan sambungan yang lebih kuat dan distribusi bobot yang lebih merata. Glass block ini disusun secara renggang sehingga menciptakan celah yang mampu memberikan penghawaan yang baik serta menghemat penggunaan material. Glass brick ini menjadi identitas ataupun ciri khas dari sawo Coffee Ranson. Kemudian terdapat tegel yang berbahan semen. Tegel pada kafe ini menggunakan tegel semen yang disusun secara zigzag. Kemudian nut pada tegel ini tidak terlalu terlihat sehingga memberikan kesan yang seamless. Kemudian terdapat beberapa tegel yang digunakan sebagai signage. Next. Selanjutnya kami telah melakukan survei untuk mengetahui pandangan dari pengunjung Sawo Coffee Ronson. Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep biofilik ataupun Ronson ini telah diimplementasikan dengan baik. Next. Surveinya terhadap kenyamanan, implementasi konsep Ronson, dan implementasi biofilik. Dari survei tersebut diambil kesimpulan bahwa dari sisi kenyamanan, kafe ini cukup nyaman untuk hangout maupun melakukan pekerjaan dari kafe, WFC, ataupun WFA, work from anywhere. Pemilihan warna yang tenang dapat membantu tingkat kenyamanan dan fokus pada para pengunjung kafe Sawo Coffee Ronson ini. Lalu dari sisi implementasi konsep Ronson ini sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari pemilihan material acid wall serta glass brick yang bersifat acid. Sehingga terlihat seperti hasil Ronson ataupun X-ray. Lalu dari sisi implementasi biofilik, kehadiran biofilik itu sendiri dirasakan dari keberadaan pohon sebagai elemen yang menunjukkan hadirnya konsep alam. Nah, hal ini juga dirasakan pengunjung dengan respon positif sebagai kenyamanannya. Lalu tidak hanya itu, implementasi kedua konsep tersebut, yaitu biofilik dan konsep Ronson, dalam satu elemen pembangunan estetika pada dinding berupa tanaman di dalam dinding acid yang merupakan gabungan dari implementasi Ronson dan biofilik itu sendiri. Next. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai Sawo Coffee Ronson ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.